Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa hebat, siswa SMP fase D kelas 7 ya. Pada saat ini kalian memasuki semester 2. Materi IPA kelas 7 SMP fase D untuk semester 2 itu salah satunya bab yang kedua yaitu ekologi dan keanekaragaman hayati. Dan kalian sudah melalui bagian yang pertama dan bagian yang kedua, yaitu bagian pertama ekologi, bagian kedua keanekaragaman hayati. Nah, tiba saatnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tindakan dan upaya pelestarian lingkungan. Materi ini didasarkan pada kurikulum Merdeka. Mari langsung saja kita mulai ya. Untuk materi tindakan dan upaya pelestarian lingkungan itu dibagi menjadi 2. Upaya itu sendiri dan tindakan ya. Atau lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Tindakan sederhana untuk menjaga lingkungan. Kemudian ada upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi lingkungan di Indonesia. Mari kita ikuti satu persatu. Inilah garis besar materi di bagian yang ketiga ya. Meliputi di sini adalah tindakan-tindakan sederhana untuk menjaga lingkungan. Dan yang kedua adalah upaya pelestarian oleh pemerintah dan organisasi lingkungan di Indonesia. Masing-masing terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan Ibu yakin sekali kalian semua sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak ada salahnya biar kalian semakin paham pembelajaran bermakna yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari satu persatu. Yang kedua, menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menghemat energi dengan cara mematikan perangkat listrik saat tidak digunakan. 3 hal tersebut ya yang ada di sini sudah kalian kerjakan kan? Nah, bagus. Sedangkan upaya pelestarian oleh pemerintah dan organisasi di Indonesia itu meliputi 3 hal, yaitu pendirian Taman Nasional untuk melindungi habitat alami dan spesies yang terancam punah ya. Spesies itu nama lainnya itu adalah jenis. Kemudian program konservasi satwa liar untuk menjaga keberlangsungan hidup spesies endemik, spesies yang hidup menetap di dalam habitatnya. Kemudian pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan illegal logging dan perburuan liar. Nah, mari kita pelajari satu persatu ya. Untuk tindakan yaitu yang pertama mengurangi penggunaan plastik. Kegiatan kita apa saja yang bisa mendukung mengurangi penggunaan plastik sekali pakai? Kita lihat. Yang pertama menggunakan alat dan minum berulang ya. Jangan sekali pakai terus dibuang ya. Kita gunakan yang tahan lama seperti stainless steel, kaca ya, bambu juga boleh ya, tempat minum sehingga selesai dicuci kemudian dipakai lagi, itu mengurangi buangan kepada lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Yang kedua, bawa tas belanja sendiri. Nah ini ya, untuk mengurangi penggunaan plastik di supermarket. Kalau kita bawa sendiri otomatis kita tidak akan menerima plastik sekali pakai. Kemudian hindari produk bersampul plastik.
Pilihlah produk-produk yang tidak dikemas dengan plastik berlebihan. Contohlah ini ya, contohnya belilah buah dan sayuran yang tidak dibungkus plastik, atau pilih produk yang dikemas dengan bahan ramah lingkungan, dengan kertas makan ya, kertas minyak, kemudian juga daun ya. Usahakan jangan semuanya berbungkus plastik. Kemudian menggunakan botol minum yang dapat diisi ulang. Nah ini ya, Ibu yakin kalian ke sekolah itu sudah bawa ya, bawa tumbler. Kemudian hindari sedotan plastik. Nah sekarang sudah ada sedotan aluminium, kayu ya, dan juga plastik yang bentuknya itu tebal sehingga bisa dipakai ulang. Kemudian beli produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, jelas ya. Kemudian lagi ajaklah orang lain ikut berpartisipasi ya, sehingga mau teman, keluarga, sehingga kita semakin mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan kita. Nah contohnya ini ya, ini gambar-gambar yang menunjukkan pemakaian produk ulang, jadi tidak sekali pakai atau tidak langsung dibuang. Sekarang bagian kedua yaitu menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan Ibu yakin ini juga kalian sudah menerapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi pembelajaran bermakna di sini sudah kalian dapatkan. Yaitu kita tahu dengan menanam tanaman itu tanaman akan menyerap karbon dioksida, karena bahan karbon dioksida itu untuk fotosintesis. Kemudian tumbuhan memproduksi O2. O2 kita gunakan untuk bernafas. Tidak hanya kita, semua makhluk hidup di bumi itu semuanya butuh O2, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kemudian pelembapan udara ya. Dengan adanya pohon itu menyebabkan udara menjadi sejuk ya. Kenapa bisa sejuk? Karena membantu menciptakan kondisi mikroiklim yang sehat dan nyaman bagi makhluk hidup. Kemudian mengendalikan erosi ya, seperti kita ketahui tanaman dengan akarnya itu mengurangi tanah longsor dan erosi. Kemudian tanaman atau pohon itu juga merupakan habitat bagi makhluk hidup yang lain ya, seperti ulat, burung dan sebagainya. Sehingga menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan itu memang sangat penting. Ini contoh-contohnya ya. Bayangkan kalau lingkungan kita itu sesejuk ini, pasti kita akan hidup, kita akan lebih sehat yang jelas ya. Nah, tindakan sederhana yang ketiga yaitu menghemat energi dengan cara mematikan perangkat listrik saat tidak digunakan. Dan ini saya yakin kalian juga sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran bermaknanya benar-benar sudah diterapkan. Dan ini contohnya penggunaan lampu LED, mematikan lampu kalau tidak digunakan, mematikan alat listrik tidak digunakan, penggunaan kipas angin yang dibatasi ya, memperbaiki kebocoran sistem pendingin. Kemudian juga peralatan listrik yang efisien, yang wattnya itu rendah. Kemudian isolasi bangunan, memastikan bahwa tidak ada kebocoran energi. Ini yang di rumah. Sekarang kita lihat yang di sekolah. Nah ini contoh-contohnya yang di rumah. Kompor tidak dipakai, ya kita matikan ya. Kita dibiasakan menggunakan lampu LED kalau perlu, kalau ada itu ini ya, tenaga surya. Solar cell. Nah ini yang di sekolahan. Kita lihat ya. Menghemat energi yang di sekolahan contohnya mematikan lampu dan AC ya, kalau ada AC-nya. Minimal lampu. Kemudian menggunakan lampu dengan perangkat elektronik yang efisien. Memilih yang LED. Kemudian ke sekolah menggunakan kendaraan umum ya. Ini mengurangi jumlah kendaraan yang ada sehingga polusi berkurang. Menggunakan alat tulis hitam putih. Ini kaitannya dengan printer. Kemudian mengajarkan kesadaran lingkungan, ajak siswa atau teman-teman kalian semua untuk menjaga, menghemat energi dan menjaga lingkungan di sekolah
agar apa? Program-program lingkungan itu selalu berkelanjutan. Ini contoh-contohnya. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Upaya pelestarian pemerintahan ya. Upaya pelestarian oleh pemerintah terhadap lingkungan alam kita. Yang pertama itu pemerintah mendirikan taman nasional ya. Tujuannya apa? Untuk area tempat dilindunginya berbagai jenis makhluk hidup ya. Mereka diamankan dari habitatnya ya, sehingga tidak punah, yang jelas itu. Kemudian peran Taman Nasional sendiri adalah untuk perlindungan habitat, untuk konservasi spesies, untuk pendidikan dan penelitian, untuk rekreasi dan wisata, dan yang terakhir adalah pengaturan ekosistem ya. Lebih lanjut silahkan ini nanti linknya saya berikan, tolong dipelajari sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah, ini contoh-contohnya Taman Nasional. Yang kedua itu upaya pelestarian, yaitu dengan program konservasi satwa liar untuk menjaga keberlangsungan hidup ya. Ini yang pertama, keseimbangan ekosistem, pariwisata dan ekonomi, pemeliharaan budaya dan identitas, perlindungan hidup dan perubahan iklim, dan sebagainya ya. Bisa untuk dipelajari sendiri. Ini contohnya. Dan yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal logging dan perburuan liar. Ini contohnya menjadi relawan lingkungan, edukasi dan kesadaran, menyebarkan informasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan ya, melalui kampanye, acara ataupun media sosial. Partisipasi dalam program pelestarian ya, ikut reboisasi dan sebagainya. Penggunaan produk ramah lingkungan, membayar pajak dan sumbangan, mendukung kebijakan pro lingkungan, pendidikan dan pelatihan, dan kolaborasi dengan pihak terkait, berkolaborasi dengan pemerintah, organisasi lingkungan dan sebagainya. Ini yang ketiga, dan ini gambarnya ya, pengawasan dan sebagainya. Nah, tiba saatnya di penghujung ya. Kesimpulan dari dua hal yang berbeda tadi, yaitu tindakan dan upaya ya. Ternyata tindakan dan upaya pelestarian lingkungan adalah sangat penting, yang jelas ya. Karena apa? Dengan tindakan ini bertujuan untuk memelihara kelestarian alam dan mencegah kerusakannya. Dan ini meliputi berbagai tindakan seperti mengurangi emisi karbon, mengurangi limbah plastik, menggalakkan daur ulang, dan melindungi habitat alami. Melalui kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, individu, organisasi, dan pemerintah bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan dan program yang berkelanjutan ya. Dengan demikian, pelestarian lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan upaya bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sehat bagi semua makhluk hidup di planet ini. Demikian materi ekosistem dan keseimbangan alam bagian yang ketiga, yaitu tindakan dan upaya pelestarian alam. Semoga kalian semua memahami dan bisa menerapkan pembelajaran bermakna mengenai ekologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.